Gambar-gambar yang Anda lihat sekarang di layar Anda menunjukkan besarnya serangan yang menimpa Kiev pada dini hari. Api, asap, sirene, tim darurat berlari melawan waktu. Dan ibu kota Ukraina kembali menjadi pusat serangan berat dari Rusia. Pada hari Senin 15 Juni 2026, Moskow meluncurkan salah satu gelombang rudal dan drone terbesar baru-baru ini ke Ukraina, dengan ibu kota sebagai target utama. Dan hasilnya adalah kekacauan di perkotaan, pemadaman listrik, korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan simbolis yang sangat besar. Di sini, Ivy Pechersky Lavra, salah satu tempat terpenting dalam agama Kristen Ortodoks dan situs warisan dunia UNESCO, terkena serangan dan katedral dormisi dilalap api. Putin tidak hanya menyerang beton, atap, dan jaringan listrik. Dia mencoba mengirimkan pesan ketakutan. Setelah melihat Ukraina melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, setelah melihat narasi Rusia mulai kehilangan kekuatan, dan setelah Britania Raya menyita kapal yang terkait dengan armada hantu Moskwa di Selat Inggris, Rusia telah meluncurkan sekitar 70 rudal dan lebih dari 600 drone untuk mencoba menaklukkan Kiev dengan kekuatan. Sementara Ukraina menunjukkan bahwa mereka masih mampu bertahan, mencegat sebagian besar serangan dan menyerang titik-titik sensitif musuh. Disinilah pertanyaannya menjadi tak terhindarkan. Apa yang ingin disembunyikan Putin dengan serangan ini? Mengapa menargetkan Kiev tepat saat ini? Dan bagaimana Ukraina bisa bertahan dari malam yang memang dirancang untuk melemparkan ibu kota ke dalam kekacauan? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Rusia melancarkan serangan terkoordinasi berskala besar terhadap Ukraina sepanjang malam menggunakan rudal dan drone dari berbagai arah. Menurut data yang dirilis oleh otoritas Ukraina dan diberitakan oleh agen-agen internasional, sebanyak 70 rudal dan 611 drone diluncurkan ke kota-kota Ukraina, dengan Kiev, Kharkiv, dan Dnipro sebagai beberapa targetnya. Pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh atau menetralkan sebagian besar perangkat tersebut, termasuk 50 rudal dan 582 drone. Namun, puluhan lainnya masih mengenai area perkotaan, infrastruktur, dan titik-titik sensitif. Ini adalah serangan yang dirancang untuk membuat pertahanan udara kewalahan, melelahkan sistem intersepsi, dan menimbulkan ketakutan di dalam kota-kota. Moskow menginginkan volume, kebisingan, dan dampak politik. Kiev menerima pukulan yang paling terlihat. Ibu kota mengalami lebih dari 50 lokasi yang terkena serangan, dengan kebakaran pada kendaraan, gudang, gedung komersial, pasar, rumah, dan jalur transmisi. Wali kota Vitali Klitschko melaporkan bahwa setidaknya 140.000 konsumen kehilangan listrik akibat kerusakan pada jaringan. Kota ini mengalami tekanan besar dengan warga turun ke tempat perlindungan, ledakan berturut-turut, dan tim darurat tersebar di berbagai lingkungan. Tujuannya tampak jelas, membuat Kiev bertekuk lutut dan menunjukkan kekuatan pada saat Ukraina sedang mengungkapkan kelemahan Rusia. Serangan paling simbolis menghantam Lavra Pechersky Kiev. Katedral dormisi yang berada di dalam kompleks bersejarah, atapnya terbakar. Ini bukan bangunan biasa, ini adalah penanda budaya yang hampir berusia 1000 tahun terkait dengan sejarah bangunan tersebut. Yang hampir berusia 1000 tahun terkait dengan sejarah spiritual Ukraina dan diakui oleh UNESCO. Tim darurat bekerja untuk memadamkan api, sementara para petugas mengeluarkan benda-benda keagamaan dan berusaha melindungi bagian dalam dari katedral tersebut. Gambar katedral yang terbakar menjadi potret politik malam itu. Rusia mengatakan bahwa mereka membela nilai-nilai Kristen, sementara salah satu simbol Kristen terbesar di Ukraina terbakar di bawah serangan. Volodymyr Zelensky, Rusia mengatakan bahwa mereka membela orang Kristen, sementara Ukraina terbakar di bawah serangan. Rusia yang salah satu simbol Kristen terbesar, Ukraina terbakar. Dia mengunjungi lokasi yang rusak dan menuntut respons dari G7 meminta tekanan lebih besar terhadap Moskow dan lebih banyak dukungan untuk pertahanan udara Ukraina, terutama terhadap rudal balistik. Pernyataan Zelensky berusaha mengubah keterkejutan malam itu menjadi tekanan internasional yang nyata.
Bagi Kiev, tidak cukup hanya mengecam setelah katedral terbakar. Bagi Kiev, Ukraina menginginkan sistem yang mampu mencegah gelombang serangan Rusia berikutnya mencapai daratan. Disinilah perang keluar dari ranah militer dan masuk ke dalam perebutan moral. Siapapun yang menghancurkan warisan agama untuk memaksa penyerahan diri tidak bisa berpura-pura sebagai pembela peradaban. UNESCO juga mengecam serangan yang dilaporkan terhadap Kiev Pechersk Lavra. Perlu diingat bahwa tempat tersebut berada di dalam properti warisan dunia Kiev, Katedral Santa Sofia, dan bangunan-bangunan biara terkait. Rusia membantah telah menyerang biara tersebut dan mengatakan bahwa Lavra kemungkinan rusak akibat rudal Patriot milik Amerika Serikat yang mengalami kegagalan. Itu adalah versi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim telah menargetkan fasilitas militer dan industri di Kiev. Namun, narasi Rusia bertentangan dengan tuduhan Ukraina dan laporan tentang puing-puing drone Rusia ditemukan di wilayah kompleks tersebut. Respon Moskow mengikuti pola yang sudah dikenal, menyerang secara besar-besaran, menyangkal kerusakan sipil, menyalahkan pertahanan Ukraina, dan mencoba mengubah korban menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran itu sendiri. Bagi yang mengikuti perang, manuver ini tidak mengejutkan. Perbedaannya sekarang adalah bobot simbolis dari target yang diserang. Kharkiv juga terkena dampak yang parah. Kota tersebut diserang oleh rudal dan mencatat kematian para petugas penyelamat yang sedang bekerja dalam penanganan darurat. Pihak berwenang dan lembaga internasional melaporkan bahwa 5 pekerja penyelamat tewas di wilayah tersebut, sementara beberapa orang lainnya terluka. Serangan terhadap mereka yang berusaha menyelamatkan nyawa meningkatkan kemarahan karena menunjukkan pola kekejaman yang brutal. Taktik ini memberikan tekanan psikologis pada penduduk dan juga melemahkan layanan darurat. Pesannya sederhana dan kejam. Bahkan mereka yang datang untuk membantu menjadi sasaran kampanye teror Moskow. Wilayah lain juga menjadi target serangan. Dnipro, Kryvyi, Kropivnitsk, Shostka, Sumy, dan Zaporizhia muncul di berita malam sebagai lokasi yang terkena serangan atau dalam keadaan siaga karena serangkaian serangan drone dan rudal. Rusia tidak hanya memusatkan tekanan di satu distrik di Kiev, mereka menyebarkan serangan untuk menciptakan kesan bahwa tidak ada wilayah yang aman. Inilah logika saturasi. Banyak drone, banyak rudal, berbagai jalur, berbagai kota untuk memaksa pertahanan Ukraina memutuskan di mana harus menggunakan interseptor dan di mana harus menerima risiko. Meskipun tingkat intersepsi tinggi, kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda yang lolos sudah cukup untuk melumpuhkan jalanan, merusak listrik, dan menciptakan kepanikan. Kaitan politik dengan serangan Ukraina di dalam Rusia membantu memahami situasinya. Ukraina telah memperluas aksi jarak jauhnya terhadap infrastruktur Rusia, termasuk serangan ke gudang, fasilitas energi, titik logistik, dan struktur yang terkait dengan upaya perang. Hal ini merusak narasi Putin karena menunjukkan bahwa Moskow tidak memiliki kendali mutlak bahkan di dalam wilayahnya sendiri. Ketika Rusia merasa bahwa perang telah kembali ke dalam negeri, mereka mencoba merespons dengan unjuk kekuatan terhadap Kiev. Kasus kapal yang disita oleh Inggris juga mempengaruhi suasana politik. Pasukan Inggris menaiki dan menyita kapal yang dicurigai sebagai bagian dari armada hantu Rusia di Selat Inggris yang digunakan untuk menghindari sanksi dan menjaga aliran minyak Rusia. Operasi ini menyentuh titik sensitif bagi Moskow karena armada hantu telah menjadi alat untuk mendanai perang meskipun ada tekanan dari barat. Ketika kapal seperti ini jatuh, Putin kehilangan uang, kehilangan jalur, dan kehilangan narasi. Tanggapan Rusia terhadap Kiev dalam pandangan ini muncul sebagai balas dendam dan pesan. Jika Barat menekan di laut, Moskow mencoba membakar papan permainan di darat. Donald Trump juga muncul di latar belakang diplomatik dari krisis ini. Sebelum serangan baru, Zelensky dan Putin berbicara secara terpisah dengan Presiden Amerika Serikat di tengah upaya untuk mencoba membuka jalan keluar dari perang. Serangan Rusia tak lama setelah percakapan tersebut memberi amunisi bagi Zelensky untuk mengatakan bahwa Moskow tidak menunjukkan keinginan nyata untuk berhenti.
Sementara pembicaraan tentang negosiasi berlangsung, Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal ke kota-kota besar Ukraina. Hal ini melemahkan setiap wacana perdamaian dari Rusia dan menambah tekanan pada para pemimpin G7 yang sedang membahas perang di tengah isu-isu internasional lainnya. Prancis bereaksi dengan membandingkan serangan ke Lavra dengan pengeboman terhadap Notre Dame. Perbandingan itu bukan sekadar retorika kosong. Bagi orang Prancis, Notre Dame melambangkan iman, sejarah, dan identitas nasional. Bagi orang Ukraina, Lavra menempati tempat yang sama dalam hal kenangan, tradisi, dan rasa memiliki. Ketika Rusia menyerang warisan seperti ini, mereka tidak hanya mencoba menghancurkan struktur fisiknya, tetapi juga mencoba merusak simbolnya. Dan ketika simbol itu adalah simbol Kristen, kerugian politiknya menjadi lebih besar bagi Putin, yang selama bertahun-tahun mencoba mempromosikan Rusia sebagai penjaga nilai-nilai tradisional. Kebakaran di Katedral Dormici merobek propaganda itu di hadapan dunia. Pertahanan Ukraina berhasil mencegah tragedi yang lebih besar, tetapi harga yang harus dibayar malam itu sangat besar. Bahwa Kiev berhasil bertahan malam itu, tetapi Rusia telah memperjelas bahwa mereka berniat terus mengandalkan serangan dalam jumlah besar untuk mencoba melumpuhkan ibu kota. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.